Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya lah sehingga kita masih bernafas, yang sewaktu-waktu Allah bisa mencabutnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kelahirannya membuat goncang alam semesta, Nabi yang senantiasa kita jadikan panutan. Setiap tingkah laku, perbuatan, perkataan Rasulullah adalah sebuah kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum saya kemudian memulai materi pada hari ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka, NIM 105 271 111 519 semester 7 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, tema kita pada kali ini yaitu kenapa sih harus jadi pedagang? Nah, jawabannya tidak lain karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW seorang pedagang. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan umatnya berdagang. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah bersabda, "Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki." Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan." Meski kita ketahui teman sekalian, Rasulullah adalah seorang nabi, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti beliau hidup hanya berdakwah saja ya. Tidak, namun Rasulullah SAW tetap bekerja sebagai manusia pada umumnya. Beliau berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Bahkan kita ketahui istri Rasulullah, Siti Khadijah, istri yang paling dicintai Rasulullah, merupakan seorang saudagar yang kaya raya, yaitu di mana beliau atau Khadijah ini kemudian memberikan seluruh atau mencurahkan seluruh hartanya untuk dakwah di jalan Allah, memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan seorang pedagang yang kita kenal dengan Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya yang Masya Allah, beliau sampai disebut-sebut sebagai sahabat terkaya. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Pasalnya jumlah harta kekayaannya saat wafat ditaksir mencapai 3.200.000 dinar atau lebih dari 6,21 triliun jika dikonversi ke dalam bentuk rupiah. Masya Allah, begitu kayanya Abdurrahman bin Auf. Berbekal kekayaannya ditambah dengan keimanan dan ketaatannya yang kuat kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak segan-segan kemudian mengeluarkan hartanya demi kemaslahatan umat Islam. Uniknya lagi, ia bahkan pernah berharap agar jatuh miskin, lantaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa ia akan masuk surga paling belakangan, paling terakhir, karena terlalu kaya, sehingga proses hisabnya pun paling lama. Alasan itulah yang kemudian membuatnya tidak tanggung-tanggung dalam menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kenapa harus berdagang? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bagaimana kegiatan perdagangan suku Quraisy ini sangat teratur dalam melakukan perjalanannya. Pada musim panas mereka melakukan perjalanan ke utara, sedangkan musim dingin ke arah selatan.
Hal ini yang kemudian menjadi tradisi ekspedisi perdagangan suku Quraisy. Lalu Allah mengabadikan dalam Al-Quran surah Al-Quraisy ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Nah, teman-teman sekalian, Islam secara tegas telah menghalalkan aktivitas jual beli atau perdagangan. Lalu Islam mengharamkan riba. Dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal telah kami halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di akhir perjumpaan teman-teman sekalian, ada beberapa tips atau rahasia sukses dalam berdagang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tips yang pertama yaitu harus mempunyai atau bersifat jujur. Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Beliau dijuluki sifat jujur ini merupakan salah satu sifat yang sudah melekat pada Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi seorang nabi atau diangkat menjadi seorang rasul. Beliau senantiasa jujur dalam perbuatan, perkataan, termasuk saat berbisnis ataupun berdagang. Beliau tidak pernah bersikap munafik atau berdusta, berbohong kepada orang-orang yang kemudian melakukan interaksi atau jual beli kepada beliau. Yang kedua, tips dari Rasulullah adalah bersikap ramah. Selama berdagang, Rasulullah SAW selalu bersikap ramah kepada para pembelinya, selalu santun dan selalu tersenyum terhadap para pembeli yang membeli dagangannya. Sikap ini tentu membuat pembeli merasa nyaman dan senang karena diperlakukan dengan baik. Konsep berdagang Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan Islam, sehingga Nabi Muhammad dalam berdagang berorientasi untuk mendapatkan berkah dunia dan juga akhirat. Jadi tidak hanya sebatas beliau berdagang untuk kepentingan dunia, namun juga kepentingan akhirat. Kemudian selanjutnya yaitu tidak lupa beribadah. Kunci utama Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak lupa untuk tetap tepat waktu dalam beribadah. Sesibuk dan sepadat apapun beliau akan meluangkan waktu untuk beribadah. Karena dalam menjalankan usaha pastinya dibutuhkan kerja keras. Namun hal itu tentu tidak akan maksimal jika tidak disertai dengan doa dan menjalankan ibadah. Nah, ini beberapa tips dari Rasulullah dalam berdagang atau tips rahasia sukses untuk berwirausaha. Jadi teman-teman sekalian, memang Rasulullah senantiasa dijadikan sebagai figur atau tauladan kita, yang bahkan dalam hal berbisnis beliau sudah memberikan contoh yang bagaimana ya seharusnya menjadi seorang pedagang. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.